Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ulum, NIM G231190156. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Nahdlatul Ulama dan peranannya dalam menangkal radikalisme di Indonesia. Nahdlatul Ulama sendiri adalah salah satu organisasi masyarakat Islam yang terbesar yang ada di Indonesia. Sejarahnya sendiri, Nahdlatul Ulama berdiri karena pada masa itu masyarakat pribumi itu merasa terbelakang baik secara mental maupun ekonomi karena penjajahan dan juga akibat gunggungan tradisi. Karena merasa tergugah kesadarannya, kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul pada tahun 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalan dengan bangsa lain. Sebagai jawaban, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Karena semakin banyaknya organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah dirasa perlu untuk membuat organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman, maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Organisasi ini dipimpin oleh Ki Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Dalam paham keagamaan, Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstremis akli, rasionalis dengan kaum ekstremis nakli, spiritualis. Karena itu, sumber pemikiran NU tidak hanya ada pada Al-Quran dan juga Sunnah, tetapi juga mengutamakan menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam ini dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih, NU menganut 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sementara dalam hal tasawuf, NU mengembangkan metode tasawuf Al-Ghazali dan juga Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Untuk basis pendukung NU sendiri, jumlah warga Nahdlatul Ulama diperkirakan mencapai 40 juta orang dari berbagai profesi. Dan sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Mereka memiliki komprehensif yang tinggi karena memiliki sosial ekonomi dan memiliki masalah yang relatif sama. Selain itu, mereka juga sangat menjiwai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pada umumnya, mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren dan yang merupakan pusat pendidikan dan cagar budaya NU. Dalam menangkal radikalisme di Indonesia, NU dalam 5 tahun terakhir telah melakukan langkah-langkah nyata. Dalam muktamar yang ke-32 di Makassar pada tahun 2010, NU mengajukan tema Khidmat Nadliyin untuk Indonesia Bertobat. Tema tersebut disusun berdasarkan keprihatinan merebaknya paham-paham radikal, baik radikal agama maupun ultraliberal, sehingga dikhawatirkan meredupkan sikap moderat yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Program aksi tersebut meliputi 3 hal, yaitu dakwah, sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Secara garis besar, program aksi NU yang sedang dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, dalam bidang dakwah berupa langkah-langkah afirmasi nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadliyah
sekaligus untuk mengantisipasi paham-paham radikal di masyarakat, terutama melalui program kaderisasi yang intensif. Kedua, bidang sosial meliputi pelayanan sosial melalui pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah. Khusus pelayanan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas umat melalui pembaruan kurikulum yang seimbang antara substansi agama dan keduniawian, guna membentuk generasi yang berpandangan luas, teguh pada jati diri bangsa, dan mandiri. Yang ketiga, dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat, kegiatan ini diarahkan untuk menggelorakan jiwa kewirausahaan di kalangan hadirin dan mengembangkan ekonomi syariah dengan tujuan jangka menengah dan jangka panjang, guna membentengi umat dari dominasi kapitalisme global. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mempraktikkan semangat pluralitas di bidang ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, suatu sinergi antar mereka yang kuat secara ekonomi dengan yang lemah demi kemaslahatan bersama. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.